Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali ya. Sebelumnya kita sudah selesaikan di gaya magnet ya, dimana berapa gaya magnet yang dihasilkan oleh partikel yang bermuatan yang bergerak ya. F sama dengan QV cross product dengan B ya. Karena dia sebuah vektor maka memiliki nilai dan memiliki arah. Nilainya QVB sin theta, arahnya sesuai dengan kaidah tangan kanan ya. Nah, saat ini kita lanjutkan dengan medan magnet ya. Kalau ada kabel bermuatan listrik, artinya apa muatan listrik itu? Arus listrik gitu. Arus listrik adalah muatan listrik yang mengalir ya. Aliran muatan positif. Maka ternyata di sekitarnya itu menghasilkan medan magnet ya. Contoh, saya mempunyai kawat ini panjang seperti ini ya, dialiri arus listrik ke atas. Artinya kan kecepatan elektron muatan positif ini seolah-olah bergerak dengan kecepatan V ke atas ya. Maka ternyata dia menghasilkan medan magnet di sekitarnya ya. Bagaimana kita tahu? Ya, kita bisa letakkan jarum kompas ya. Jarum kompas yang harusnya menuju arah utara selatan, di sekitar arus listrik dia akan align ya. Seperti ini. Kalau di sini ya sini, di sini. Oke. Nah, artinya bagaimana? Artinya di situ ada medan magnet ya. Arahnya bagaimana? Ya demikian rupa sehingga kompas tadi arah utara menunjuk kutub selatan dan arah selatan menunjuk kutub utara ya. Nah, begitu. Ini bagaimana bisa tahu arahnya? Pakai tangan kanan ya. Aturan tangan kanan. Arah ibu jari menunjukkan arah arus. Nah, ini arah 4 jari yang lain menunjukkan arah dari medan magnet yang dihasilkan oleh arus tersebut ya. Melingkar di sekitar kawat. Oke. Nah, kalau kawat ini tidak lurus tapi berbelok bagaimana? Seperti ini misalnya ya. Saya punya kawat berbelok membentuk kurva atau lingkaran. Ya, sama aja gunakan aturan tangan kanan ya. Ini ibu jari menunjukkan arah arus, maka dia akan berputar di sekitar situ ya. Bagaimana? Nah, berputarnya ke sini. Keluar dari sini masuk ke sana ya. Ini juga keluar dari sini masuk ke sana. Oke. Keluar dari sini masuk ke sana ya. Keluar dari sini masuk. Keluar dari sini masuk ke arah sana. Oke. Nah, kita dapatkan bagaimana seperti ini. Nah, ini seolah-olah dalam sebuah loop lingkaran ya, seolah dia masuk dari sini dan keluar dari arah sini ya. Ini dalam sebuah loop ya. Nah, kalau loop ini berulang tidak hanya satu kali, misalnya saya sebutkan seperti ini ya. Saya loopkan, putar lagi sampai membentuk yang namanya solenoida ya. Ya sama. Tadi arus, ibu jari menunjukkan arah arus, 4 jari yang lain menunjukkan arah medan magnet ya. Anda trace saja pakai jari kanan, tangan kanan ya. Nah, ini di sini berarti di ujung sini seolah-olah ada medan magnet masuk. Berarti ini kutub apa? Selatan ya, masuk di kutub selatan dan keluar di kutub utara ya. Nah, ini kita bisa katakan ya bahwa dengan mengalirkan arus listrik pada sebuah solenoida, kita bisa dapatkan seolah-olah seperti magnet yang memiliki dua kutub ya, kutub utara dan kutub selatan ya. Magnet yang dihasilkan oleh sistem seperti ini kita sebut sebagai elektromagnetik, magnet yang dihasilkan oleh listrik ya. Nah, tadi loop dan solenoida. Ada satu bentuk lagi. Bagaimana kalau solenoida ini sangat panjang dan kita lengkungkan sehingga ujungnya menyatu, membentuk sebuah loop dari solenoida. Nah, seperti ini ya. Kita sebut sebagai bentuk toroid ya. Kumparannya sangat banyak. Nah, ini kita umumnya rapat ya. Ini kita tuliskan renggang untuk agar lebih jelas saja ya. Tapi aslinya ini solenoida ini rapat ya, keluar. Maka bagaimana medan magnet yang ada di sana ya? Nah, medan magnet hanya ada di dalamnya solenoida ini saja ya. Dia akan hanya ada di dalam solenoida. Itu ya.
Oke, nah kita ingin tahu sekarang seperti medan listrik ya. Kita ingin tahu berapa sih besarnya medan listrik di suatu titik. Kalau kita mempunyai kawat. Nah, ini juga sama. Medan magnet kita bisa tentukan kuantitasnya ya. Misalnya saya mempunyai sebuah kawat panjang, kita aliri dengan listrik ya, bentuknya arbitrary seperti ini ya. Kita ingin tahu berapa sih besarnya medan listrik di titik P dengan jarak R dari kawat tersebut. Oke. Nah, kita gunakan namanya hukum Biot-Savart. Ini yang pertama kali mengkuantifikasi ya, efeknya itu seperti apa ya. Nah, ternyata besarnya medan magnet oleh sepotong kawat sebesar dr ini, ds ya, sebesar ds terhadap titik B kita sebut sebagai dB ya, proporsional terhadap apa? Semakin besar arus yang mengalir, medan magnet yang dirasakan di titik B ini semakin besar ya. Juga semakin panjang ds ya, semakin besar pula medan magnet yang kita rasakan di sini. Dan sudut antara vektor ya, vektor arah kabelnya, ini kabelnya kan di sini belok ke sana ya. Nah, R-nya ini arah ke titik yang kita tuju ya. Nah, sebesar sudutnya ini sin tetanya. Semakin besar sudut sin theta, artinya semakin 90 derajat ya. Maksimum kan berarti di sini. Nah, 90 derajat. Semakin besar B yang dirasakan ya. Nah, yang selanjutnya adalah berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jadi semakin jauh titik P ini dari kabel akan semakin kecil. Semakin mendekat ke kabel semakin besar secara kuadratik ya. Nah, itu terkait tentang besarnya ya. Maka besarnya adalah B ini kan vektor ya, maka dia tidak hanya memiliki nilai tapi juga memiliki arah ya. Terkait arah vektor dB ini tegak lurus terhadap arah ds ya, arah V. Kalau kita tadi kan ada arus listrik kan artinya muatan positif yang mengalir ya. Mengalir kan pasti punya kecepatan tertentu V ya. Nah, ini tegak lurus terhadap ds ya, arah dari aliran arusnya, dan tegak lurus juga terhadap unit vektor R, di mana unit vektor ini adalah vektor yang menghubungkan titik ds ini terhadap titik B ya. Kalau dalam ini adalah sini ya, R besarnya berapa? 1 ya, karena dia unit vektor, maka tidak ada nilainya, dia hanya berfungsi sebagai arah. Maka secara matematis kita rumuskan dB itu apa? Cross product dari arus yang mengalir sepanjang ds terhadap jarak ya, vektor jarak R ini ya. Nah, ini terkait vektornya. Terkait besarnya bagaimana besarnya? Nah, sebuah konstanta μ0/4pi ya. Tadi ada I, ada 1/R kuadrat ya. Nah, ini kita sebut sebagai hukum Biot-Savart. Dengan μ0 ini apa? μ0 ini konstanta sebagaimana epsilon 0. Ini namanya permeabilitas vakum. Besarnya 4pi kali 10 pangkat min. Nah, kalau saya mempunyai sebuah kawat yang lurus panjang ya, misalnya panjangnya 2x ya, atau berapa ini, maka tadi besarnya medan listrik pada titik P berapa? Integral dari dB ini kan, karena dB ini kan dari sepotong kawat ds ya. Kalau keseluruhan bagaimana? Ya, saya harus jumlahkan ds yang kecil ini, saya jumlahkan. Ini ds lagi, ini ds lagi, ini ds lagi, ds tambah ds tambah ds, terusnya sampai habis ya, sampai ds terakhir di sini. Oke, maka integral dari dB besarnya berapa ya? Integral dari μ0/4pi I ds kali ds cross R dibagi R kuadrat ya. Nah, ini karena μ0 konstanta, 4pi juga konstanta, dalam hal ini arus yang mengalir juga tetap ya, konstan, tidak berubah, maka kita bisa keluar dari integrasi ya. Yang di dalam integrasi tinggal apa? Ya, ds cross R. Kalau dalam hal ini saya pakai x, maka saya ganti dengan dx ya. Dx cross product dengan vektor R dibagi R kuadrat. Ya, kenapa di dalam integral? Karena berubah-ubah ya. Ketika ds atau dx yang saya ambil sini, maka
R-nya berubah. Ya. Kalau yang saya ambil di sini, R-nya juga berubah. Jadi R ini berubah terhadap posisi dx yang saya ambil, maka tidak bisa dikeluarkan dari itu. Ya. Maka saya bisa sederhanakan mu 0 I per 4pi kali integral apa ini? Cross product dari dx cross R apa? Nah, besarnya dx, besarnya R, R-nya berapa? 1, karena dia unit vektor kali sudut sin theta, sudut di antara X dan R. Ya, maka saya tulis sebagai dx sin theta dibagi R kuadrat. Ya. Dan bisa tidak kita selesaikan integral ini? Susah ini karena masih ada 3 variabel. Ada X yang berubah-ubah, ya, X-nya ada di sini, atau bisa di sini, ya, atau di sini. Ini kan X-nya sama dengan 0. Misalnya di sini X sama dengan 1, X sama dengan min 1. Jadi X adalah sebuah variabel. Sin theta, theta ini juga variabel. Pada saat X 0, theta 90. Pada saat X minus sekian, thetanya berubah, ya. X tertentu, theta juga berubah. Jadi theta juga variabel. R juga di sini variabel, berubah-ubah. Ya. Ada 3 variabel, maka kita tidak bisa menyelesaikan. Kita harus sederhanakan menjadi satu saja. Ya. Contohnya adalah kita akan nyatakan semuanya kita ubah menjadi theta. Ya. Dx ini berapa theta? Ya. Ya. R juga akan kita ubah menjadi berapa theta. Nah, sehingga sekarang kita cuma mempunyai satu variabel saja, ya, semuanya menjadi theta, kan lebih mudah. Ya. Contohnya, bukan sebagai fungsi theta, ya, sebagai fungsi dari A. Ya, theta benar. Contohnya saya ambil geometri ini. Ini dx di sini, ya. Ini theta. Maka tangen theta, apa tangen theta itu? Sisi depan kan sini nih. Nah, ini besarnya A, ya, dibagi sisi samping. Sisi samping besarnya apa ini? Kalau ini koordinat 0, kalau ke sana X, berarti ke arah berlawanan adalah minus X, ya. Maka saya dapatkan tangen theta sama dengan A per minus X. Atau kalau saya ubah, X sama dengan minus A per tangen theta, ya. Maka saya turunkan dx terhadap d theta. Berapa nih? Dx terhadap d theta. Kenapa bisa A per cos kuadrat theta? Nah, ini kita ambil dari trigonometri. Tangen theta itu apa sih? Sin theta dibagi cos theta. Ya. Berarti kalau sepertangen theta, apa? Cos theta dibagi sin theta. Ya. Cos theta dibagi sin theta. Ya. Oke, ini kita punya definisi X, ya. X adalah sekian. Minus A cos theta dibagi sin. Maka kalau saya turunkan X terhadap d theta bagaimana? Maka turunan dari ini, A ini konstanta, jadi tidak ikut campur, ya. Kita tinggal punya bagaimana menurunkan cos theta per sin theta, ya. Ingat matematika dasarnya, ini kan berarti bentuk U per V, ya. Nah, DU per V, DU apa? Turunannya bagaimana? U aksen V minus V aksen U dibagi V kuadrat. Ya enggak? Ya atau ya? Nah, U aksen ini, cos ini sebagai U, sin ini sebagai V. U aksen berarti turunan dari cos theta. Berapa? Minus sin theta. Ya. V berarti sin theta. Ya, minus sin theta kalikan sin theta. Jadinya apa? Minus sin kuadrat, ya, theta. Kurangi. V aksen turunan dari sin theta. Berarti cos theta. U cos theta juga, ya. Jadi minus sin kuadrat theta minus cos kuadrat theta, ya. Kita ambil kurung dibagi V kuadrat dibagi sin kuadrat theta. Gitu, ya.
Ini enggak? Hah? Wah, ini ada salah tulis ini. Ini mungkin kita lihat. Hasilnya bagaimana? Minusnya bisa keluar, minus sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta menjadi 1 per sin kuadrat theta. Oh, ini saya tulis. Ini sin kuadrat theta. Ya, maaf ya, saya tulis. Di minus turunannya berarti minus A kalikan minus seper sin kuadrat theta. Jadinya A per sin kuadrat theta. Maka dx per d theta sama dengan A per sin kuadrat theta. Maka kalau saya tulis ulang, dx berapa? Dx adalah A kalikan d theta dibagi sin kuadrat theta. Ya. So, ini dapat ya? Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi dx adalah A per ADA per sin kuadrat theta. Nah, sekarang kita ingin mengubah R. Tadi kan X ya. Dx kita sudah nyatakan sebagai fungsi theta. Sekarang kita ingin mengubah juga R ini kita nyatakan sebagai fungsi theta bagaimana? Ya. Maka saya ambil di sini. Sin theta adalah A per R ya. Sin adalah depan dibagi di depan sudut ya. Ini sudutnya, ini depannya. Dibagi sisi miring. A dibagi R. Maka kalau saya ubah R berapa? R sama dengan A per sin theta. Maka kalau saya mempunyai A kuadrat R kuadrat, jadi A kuadrat per sin kuadrat theta. Ya. Kita mempunyai dua persamaan. Tadi dx sudah kita nyatakan sebagai theta, R kuadrat juga kita nyatakan sebagai theta. Maka kita gabung. Ya. B dari titik P ini adalah mu 0 I per 4P integral dx sin theta per R kuadrat. Nah, dx-nya kita ganti dengan A dA sin theta, R-nya kita ganti dengan A kuadrat sin kuadrat theta. Nah, maka sin kuadrat theta-nya pada hilang nih. Sin kuadrat theta kan hilang ya. Sisanya tinggal A dibagi A kuadrat. Berapa? Ya, seper A ya. Jadi yang di atas adalah dA dan sin theta, yang di bawah ada A ya. Karena A ini sesuatu yang konstan, kan jaraknya selalu sama, tidak peduli di titik X manapun A selalu sama ya. Jadi dia bisa keluar dari persamaan ya. Dia sudah bisa masuk sini. Nah, maka sesuatu yang konstan kita taruh luar, mu 0 I per 4 PA integral. Sisanya apa? Sin theta d theta. Dari berapa? Dari theta 1 sampai theta 2 ya. Maka kalau saya tahu informasi theta 1, theta 2, saya bisa menyelesaikannya ya. Bagaimana integral ini? Ya, jadinya mu 0 I per 4 PA ya. 4 PA kalikan sin theta 2 dikurangi 2 dikurangi sin theta 1 ya. Nah, asal Anda tahu sudutnya bisa dihitung berapa besarnya medan magnet total yang dihasilkan oleh kawat ini pada titik B ya. Nah, kalau kita ubah sedikit, misalnya kawatnya panjang tak berhingga ya. Jadi dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga ya. Maka theta 1 dan theta 2 nya berapa? Sudut yang dibentuk ini kalau tak terhingga ya. Misalnya panjangnya segini, ini tetanya kan lebih mengecil ya. Panjangnya segini, tetanya lebih mengecil lagi, panjangnya segini. Nah, ini sampai panjang tak terhingga, kira-kira tetanya berapa? 0 ya, semakin kecil semakin 0. Yang sini ini segini. Kalau saya sekarang pindah di sini, tetanya semakin besar lagi ya. Kalau di sini tetanya semakin besar lagi. Sampai tak terhingga, tetanya menjadi sangat besar, 180 derajat ya. Maka untuk kawat tak terhingga, cos theta 1, theta 1-nya adalah 0, theta 2-nya 180 derajat ya. Cos 0 berapa? 1. Cos 180 minus 1 ya. Jadi 1 minus 1 artinya 1 plus 1 ya 2.
Maka kita dapatkan besarnya medan listrik dari kawat lurus tak berhingga adalah mu0 I per 2pi A. Nah, kalau kawatnya tidak lurus tapi melengkung, bagaimana? Contohnya ini. Berapa besarnya medan magnet di titik O akibat lengkungan kawat ini? Kok di sini tidak dihitung, Pak? Ya, karena di sini S dengan I-nya tegak lurus, ya. Jadi sin 0 tidak memberikan efek di titik O. Ini juga tidak memberikan efek di titik O, ya. Hanya lengkungan ini saja. Ya, kita keluarkan rumusnya. Integral dp mu0 I per 4pi integral dari ds cross R dibagi R kuadrat. Ya. Nah, karena AC ini merupakan busur lingkaran, ds selalu tegak lurus dengan R, ya. Karena dia berbentuk lingkaran. Lingkaran itu kan selalu tegak lurus R dengan vektor ds-nya, ya. Ini selalu tegak lurus. Maka ds cross R sama dengan ds kalikan R kali sin 1. Sin 90, sin 91. Hasilnya adalah ds. Ya. R adalah radius lingkaran. R-nya juga selalu konstan sepanjang busur AC. Ya. Sehingga dia bisa keluar dari integral lebih enak, ya. R-nya bisa keluar dari integral. Yang di dalam hanya ds saja yang belum. Oke. Kita integralkan dari mana? Dari A sampai C. Ya. Berapa sih panjangnya busur ini? Ya, kita bisa lihat ini theta per 360 derajat. Ya, kalau satu lingkaran penuh kan 360 derajat. Nah, ini hanya sebagian saja. Kalikan keliling lingkaran 2 πr. Ya. Nah, ini kalau dalam lingkaran. Kalau dalam radian malah lebih enak lagi. AC itu ya, kecepatan sudut berapa? R kalikan theta, di mana theta-nya dalam radian. Ya. Gerak melingkar. Ingat fisika dasar satunya. Ya. Maka ds ini kan R theta jadinya, ya. R kalikan theta. Ya. Nah, di atas ada R, di bawah ada R. Saya bisa coret ini R-nya. R bawah kan ada R kuadrat. Nah, sisanya jadi apa? mu0 I per 4pi R kali theta. Ya, dimana theta dalam radian. Kalau untuk kawat satu lingkaran penuh bagaimana? Ya, berarti integralnya dari 0 sampai total keliling lingkaran 2pi R, ya. Hasil integralnya adalah 2pi R. Oke. Maka di atas ada R, di bawah ada R kuadrat. Saya coret. Di atas ada 2pi, di bawah ada 4pi. Ya. Ini tinggal 2. Oke, hasilnya menjadi mu0 I per 2R. Ini untuk sebuah loop lingkaran. Oke. Kalau sebuah cincin bagaimana? Kan besarnya medan magnet pada titik P. Tidak di pusat lingkaran. Tadi kan kita lingkaran di tengah-tengahnya, ya. Kalau dia pada titik tertentu, di sini, ya. Nah, sama, keluarkan jurus andalannya nih. Integral dp, integral mu0 I per 4pi dikalikan integral ds cross R dibagi R kuadrat. Ya. Nah, sepanjang busur lingkaran ini, ds juga selalu tegak lurus dengan R. Ya. Maka hasilnya ds cross R sama dengan ds. Jarak, nah ini jarak R ini juga gabungan dari dua konstanta, ya, konstanta R besar dan konstan X yang tidak berubah terhadap posisi ds. Dimanapun ds-nya, nilai R dan nilai X ini tidak berubah, maka dia juga konstanta, ya. R-nya berapa? R kuadrat plus X kuadrat kita akar, ya. Nah, hanya komponen dan di ujung sini B-nya ke arah mana? Pakai aturan tangan kanan, ya. Di mana? Ya, akibat dari atas ini ya ke atas. Nah, ini kita bisa split menjadi dbx dan db di sumbu y. Yang sumbu y ini akan selalu cancel each other, ya. Kalau dari ds atas, db-nya ke arah atas, dari ds bawah, db-nya ke arah bawah, ya. Jadi selalu jumlahnya 0, maka tidak perlu dipikirkan, kita hanya pikirkan yang x saja, ya.
Oke. Nah, maka kita bisa dB tadi di S sin theta ya. Maka kita bisa masukkan rumus mu 0 I per 4 pi. Ini juga sama. Mu 0 I per 4 pi. R kuadratnya tadi berapa? R kuadrat plus X kuadrat akar. Maka dia bisa juga dikeluarkan dari persamaan. Oke, ini apa lagi ya? Cos theta. Oh ya, karena theta ini kita bisa tulis juga cos theta adalah samping dibagi miring. R besar dibagi R kecil. Sama dengan berapa? R dibagi R besar, R kecilnya berapa? R besar kuadrat plus X kuadrat. Ini ya. Nah, ini kan yang kita tulis hanya cos theta ya. dBx itu kan dB cos theta. Nah, maka cos theta dibagi R kuadrat berarti berapa? Ini kan di sini harusnya ada cos theta nih. Karena hanya sepanjang sumbu X saja. Ya. Nah, ini cos theta dibagi R kuadrat. Ini menjadi ini. R ini cos theta-nya dibagi R kuadrat. Dibagi lagi R kuadrat plus X kuadrat. Ya. Jadinya R kuadrat plus X kuadrat tadi berpangkat 1 plus berpangkat setengah. Berpangkat 1,5. Dia menjadi konstanta, dia bisa keluar dari integrasi. Ya, dia masuk ke sini ya. R dibagi R kuadrat plus X kuadrat berpangkat 1,5. Ya. Yang di dalam integral hanya tinggal ds. ds dari 0 sampai full 1 keliling lingkaran. Ya. Dari 0 sampai 2 pi R. Maka kita bisa tuliskan mu 0 IR per 4 pi kalikan R kuadrat plus X kuadrat berpangkat 3 per 2 kalikan 2 pi R minus mu. Oke. Maka kita dapatkan B sama dengan mu 0 IR kuadrat per 2 kalikan R kuadrat plus X kuadrat berpangkat 3 per 2. Oke. Nah, oke, itu tentang medan magnet. Kita akan dengan apa? Dengan integral kalkulus ya. Anda mungkin agak dejavu, di listrik kita ada cara yang lebih mudahnya, Pak. Ini di magnet ada nggak? Ada ternyata, alhamdulillahnya ya. Tapi saya simpan untuk video selanjutnya. Oke, kita tutup dulu dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.